Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan jadwal belajar dari rumah mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan ya. Karena kalian di SD sudah pernah belajar pecahan, maka kali ini kita hanya sedikit mereview operasi pada bilangan pecahan. Operasi yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Ini contoh yang pertama adalah jika pecahannya mempunyai penyebut yang sama, ya. Nomor 1 di sini penyebutnya adalah per 6, maka kita langsung menjumlahkan pembilangnya. 1 tambah 2, 3, maka hasilnya adalah 3 per 6. Nomor 2, 3 per 8 tambah per 8 juga sama, kita langsung jumlahkan pembilangnya. 3 tambah 4, 7, hasilnya 7 per 8. Untuk pengurangan juga sama. Jika penyebutnya sama, maka kita langsung mengurangkan pembilangnya. 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2 per 7. Kemudian 8 per 11 kurang 5 per 11. Hasilnya 8 dikurang 5, 3. Yaitu 3 per 11. Jelas ya? Yang kedua adalah jika penyebutnya tidak sama. Untuk menyelesaikan operasi pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakannya. Di sini adalah 2 per 3 tambah 3 per 5. Berarti kita mencari KPK 3 dan 5, yaitu 15. Sehingga 2 per 3 menjadi 10 per 15, 3 per 5 menjadi 9 per 15. Sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 10 ditambah 9, 19 per 15. Jika kita ingin sederhanakan, kita bisa mengubah menjadi pecahan campuran. Kalian sudah belajar di SD ya. 19 per 15, pecahan campurannya adalah 1, 4 per 15. Nomor 2 di sini penyebutnya adalah 8 dengan 4. KPK-nya 8 dan 4 adalah 8 ya. Bukan kalian kalikan jadi 32 ya. Kenapa kita menggunakan KPK? Karena kita langsung mendapatkan bentuk yang paling sederhana. 1/8 tetap, sedangkan 3 per 4 kita ubah menjadi 6 per 8. Sudah sama, maka pembilangnya dijumlahkan menjadi 7 per 8 hasilnya. Nomor 3, penyebutnya 7 dan 3. Kita samakan menjadi 21 KPK-nya ya. 3 per 7 menjadi 9 per 21, 1 per 3 menjadi 7 per 21. Hasilnya adalah 2 per 21. Yang terakhir juga sama di sini. Penyebutnya adalah 24 dan 8. Maka KPK dari 24 dan 8 adalah 24. Jadi penyebutnya kita samakan menjadi 24. 5 per 24-nya sama. Tidak berubah, tetap ya. Sedangkan 1/8-nya menjadi 3 per 24, maka hasilnya adalah tinggal kita kurangkan pembilangnya 5 kurang 3 yaitu 2. 2 per 24 jika disederhanakan menjadi 1 per 12. Oke, kita lanjutkan operasi perkalian pecahan. Di sini Bu Titi gambarkan seperti bentuk pizza ya. Ada yang berwarna kuning, yaitu di situ ada 2 bagian. Ya, 2 bagian yang warna kuning adalah setengah dari pizza secara keseluruhan, ya kan? Kemudian dari yang berwarna kuning diarsir lagi. Nah, yang diarsir itu adalah 1/2 dari setengah pizza tadi. Nah, ternyata yang diarsir tadi menjadi 1/4 bagian dari seluruh pizza. Maka di sini istilah dari sama artinya dengan operasi perkalian. Jadi setengah dari setengah artinya setengah dikali setengah. Ingat operasi perkalian kita kalikan pembilang kali pembilang, 1 kali 1, 1, penyebut dengan penyebut, 2 kali 2, 4, jadi hasilnya 1 per 4. Contoh yang kedua di sini kita ibaratkan sebagai kue bolu. Oke, kue bolu yang pertama di sini ada yang berwarna kuning. Ya, yang berwarna kuning ada 3 bagian, kemudian diarsir lagi 2 bagian. Jadi di sini ada 2 per 3. 2 per 3 dari 3 per 5. Yang kuning itu kan 3. 3 dari 5 bagian.
Sedangkan yang arsiran 2/3 dari si kuning. 2/3 dari 3/5. Ternyata hasilnya menjadi 2/5. Dari mana? Ya ini tadi, dari itu adalah operasi kali. Maka kita kalikan 2/3 dikali 3/5. 2 kali 3, 6. 3 kali 5, 15. Menjadi 6/15. Kita sederhanakan menjadi 2/5. Operasi pembagian pecahan. Di sini Bu Titi contohkan, Bu Titi misalkan pizza aja ya. Ada 4 bagian pizza, 3 berwarna kuning, diberi nama A, B, C. Masing-masing kita tahu bahwa ini adalah 1/4 bagian. Nah, 1/4 bagiannya ada 3, maka 3/4 pizza akan dibagi 3 orang, yaitu si A, si B, si C. Maka tiap orang memperoleh pizzanya sebanyak 1/4 potong. Kalau dalam bentuk matematikanya, kita tuliskan menjadi 3/4 dibagi 3. Ya, 3 itu kita jadikan pecahan 3/1. 3/4 dibagi 3/1, maka hasilnya 3/4 dikali 3/1 dibalik jadi 1/3, maka hasilnya menjadi 3/12. Kalau disederhanakan 1/4. Jadi betul ya, ilustrasi tadi pizza di sini masing-masing akan memperoleh 1/4 bagian atau 1/4 potong. Nah, terus 3/4 pizza kalau mau dibagi 6 orang jadinya berapa sih gitu kan? Nah, tadi yang warna kuning ini, si A akan dibagi ke orang pertama dan kedua. Terus si B, ya pizza yang B 3 dan 4. Yang C juga sama, akan dibagi ke orang kelima dan 6. Ternyata kalau sudah dipotong-potong begini, tiap orang mendapat 1/8. Coba kita cek dalam hitungan operasi pembagian. Kalau 3/4 dibagi 6, ya, berarti 3/4 dikali 1/6 sama dengan 3/24. Jika disederhanakan hasilnya adalah 1/8. Jadi sama ya. Untuk persen, di sini menjadi bagian dari bilangan pecahan ya. Karena arti persen itu sendiri adalah artinya per 100. Di SD juga kalian sudah belajar tentang ini, jadi di sini Bu Titi hanya mereview sedikit. Contoh 25% itu artinya adalah 25/100 jika kita ingin sederhanakan menjadi pecahan 1/4. Oke, masih contoh yang pertama, ubahlah bilangan 2/5 dan 3/10 ke dalam bentuk pecahan. 2/5, di sini penyebutnya 5, karena tadi persen artinya per 100, maka kita jadikan penyebutnya menjadi 100. Berarti 5 dikalikan 20, sehingga pembilang pun kita kalikan 20, menjadi 40/100 atau 40%. 3/10 juga sama, karena di sini 10 supaya menjadi per 100 kita kalikan menjadi 10 kali 10, 3 kali 10 hasilnya 30/100 sama dengan 30%. Yang kedua, jika persen kita ubah ke dalam bentuk pecahan, berarti 55% kita jadikan dulu per 100-nya, 55/100. Oke, 55 dan 100 sama-sama kita bagi dengan FPB-nya, yaitu 5. 100 bagi 5 sama dengan 20, 55 bagi 5 sama dengan 11. Itulah tambahan sedikit untuk bilangan persen. Semoga kalian bisa mereview lagi sendiri, mencari lagi untuk materi bilangan pecahan ini. Terima kasih, semoga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita hari ini, yaitu tetap belajar dari rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.